Kalau masalah Ganjar Pranowo dan Prabowo itu tidak berat, itu enteng saja itu sebetulnya. Tapi lawan berat daripada Anies adalah kecurangan Yang menarik, Ustadz model tukang kompor begini rata-rata menjadi pendukung Anies Baswedan, sebagaimana yang pernah terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam sebuah video pendek yang viral di berbagai platform media sosial, seorang ustadz yang diduga kuat menjadi pendukung fanatik bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan teriak-teriak bahwa pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 nanti bakal berlangsung curang. Ustadz ini bilang bahwa lawan terberat Anies Baswedan bukan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, melainkan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, atau Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya Ganjar atau Prabowo itu sangat kecil sehingga mudah untuk dikalahkan. Waduh. Saya katakan bahwasanya lawan Anies itu kalau masalah Ganjar Pranowo dan Prabowo itu tidak berat, itu enteng saja itu sebetulnya. Tapi lawan berat daripada Anies adalah kecurangan lembaga pemilu, KPU, kemudian Bawaslu dan MK. Ini lawan beratnya. Ya, begitulah repotnya kalau seorang ustadz yang seharusnya menyerukan amar ma'ruf nahi munkar dan berfastabiqul khairat justru tergoda untuk ikut-ikutan berpolitik. Ia tanggalkan kealiman ilmunya, tetapi waktunya justru lebih banyak digunakan untuk membahas berbagai persoalan politik praktis dan elektoral. Dampaknya tentu sangat membahayakan bagi kemajuan dan dinamika demokrasi di negeri ini. Bukan mustahil ustadz model begini akan bawa-bawa ayat dalam ceramahnya, lantas digunakan sebagai alat politik untuk memprovokasi dan memecah belah umat agar memilih jagoannya dalam kontestasi demokrasi. Yang menarik, ustadz model tukang kompor begini rata-rata menjadi pendukung Anies Baswedan, sebagaimana yang pernah terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang silam. Lewat cara-cara semacam itulah akhirnya Anies Baswedan sukses meraih kemenangan. Bukan mustahil kampanye terselubung dengan menumpang acara-acara pengajian di tempat-tempat ibadah bakal dijadikan sebagai panggung politik untuk memenangkan Anies Baswedan dengan memainkan strategi politisasi agama. Mereka tak segan-segan memanipulasi ayat demi kemenangan jagoannya. Meski sudah tegas ada larangan dari KPU untuk menggelar kampanye di tempat-tempat ibadah, tetapi bisa saja mereka dengan mudah ngeles bahwa acara yang mereka gelar adalah murni pengajian, bukan kampanye. Selain itu, dengan keterbatasan jumlah personel Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, tentu tidak bisa setiap aksi politisasi agama yang mereka lakukan bisa dengan mudah terdeteksi oleh Bawaslu. Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa para ustadz tukang kompor seperti itu jauh-jauh hari sudah teriak-teriak kalau pemilu bakal berlangsung curang? Ya, bisa jadi ada kemungkinan dua hal. Yang pertama, ekspresi sikap panik dan khawatir kalau jagoannya bakal kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Jika memang jagoannya benar-benar kalah, mereka bisa dengan mudah akan bilang bahwa kecurigaan mereka bahwa pemilu bakal berlangsung curang benar-benar terbukti. Mereka akan ngotot bilang kalau pemilu berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, jagoannya pasti menang. Lantas kalau mereka mengajukan gugatan ke MK, mereka pasti curiga juga kalau jagoannya
pasti bakal dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan kedua, menanamkan sentimen kebencian kepada umat untuk membenci pemerintah. Sudah jadi rahasia umum, ustadz tukang kompor semacam itu mayoritas berafiliasi ke dalam ormas radikal dan intoleran seperti HTI atau FPI yang telah resmi dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi. Dengan terus membangkitkan sentimen kebencian kepada pemerintah, maka hilanglah marwah dan citra pemerintah di mata umat, sehingga mereka memiliki peluang untuk kembali menghidupkan HTI atau FPI. Nah, model akal-akalan seperti inilah yang perlu diwaspadai agar kita tidak gampang terhasut dan terprovokasi oleh propaganda dan agitasi para ustadz tukang kompor yang sudah kehilangan pamor kesejatiannya sebagai seorang pengemban dakwah yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.